jabatan dengan alokasi terbanyak tahun 2021 untuk pemerintah provinsi untuk jabatan guru adalah guru BK, guru TIK, dan guru matematika. Untuk jabatan tenaga kesehatan adalah perawat, dokter, dan asisten apoteker. Sedangkan untuk jabatan teknis seperti peranata komputer, polisi kehutanan, dan pengawas benih tanaman. Kami juga sudah mendatangi beberapa hal yang kemarin difasilitasi oleh saudara Ketua Komisi 2 dengan Sekjen DPR misalnya, dengan BPK, dengan Kemenhan, daripada mengalokasikan pengadaan dokter perawat hanya untuk urusan poliklinik kesehatan, lebih baik minta ke Depkes saja untuk tenaga-tenaga baik itu asisten apoteker, termasuk bidan, termasuk perawat, termasuk dokternya, sehingga fokus sesuai kebutuhan-kebutuhan dari kementerian-kementerian yang terkait di sini. Untuk pemerintah kabupaten, untuk jabatan dengan alokasi terbanyak untuk jabatan guru seperti guru kelas, guru penja sorkes, dan guru BK. Nanti Pak Bima akan lebih menjelaskan. Dan untuk jabatan tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, dokter, dan jabatan teknis lainnya juga cukup banyak, termasuk penyuluh pertanian, ini yang dimintakan oleh Menteri Pertanian, kemudian auditor, dan pengelola pengadaan barang dan jasa. Arahan Bapak Presiden, Pak Jokowi kepada kami, kalau bisa tahun anggaran 2021 itu diperbanyak penyuluh, yang bisa lebih banyak terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat. Mengurangi penerimaan CPNS yang hanya duduk di meja, yang kerjanya hanya kerja-kerja administrasi saja. Ini akan dikurangi, dan kami akan memperbanyak tadi beberapa hal, termasuk guru, termasuk penyuluh, termasuk auditor, pengelola barang dan jasa, dan sebagainya. Untuk pemerintah pusat yaitu dosen. Kemudian penjaga tahanan, itu yang boleh SMA, bisa. Penyuluh KB, walaupun tidak bisa secara keseluruhan. KB itu minta hampir 9.000, tapi karena harus dibagi dengan semuanya ya bertahap. Untuk pemenuhannya bisa kita berikan di tahun anggaran depan. Kemudian juga analis perkara peradilan, serta pemeriksa, ini juga menjadi skala prioritas yang terbanyak di sini. Berdasarkan rapat Panselmas tadi, memang secara prinsip kami mengakomodasikan usulan formasi guru agama di sekolah negeri yang telah diusulkan ke Kementerian Pan-RB. Di samping itu kami juga terus menjaring, karena tamu kami dari sekolah-sekolah agama itu cukup besar sekali. Sebagai contoh misalnya kemarin datang sekolah pendidikan untuk agama Katolik, ya, tapi 60% gurunya adalah agama Islam. Berarti dia minta beberapa kuota-kuota itu. Ya memang juga di samping permasalahan itu memang juga guru yang mempunyai kualifikasi di bidangnya memang sedang juga kita pertimbangkan. Kementerian Agama akan menyusun soal untuk keperluan seleksi kompetensi teknis dan modul belajar untuk kesiapan tes. Ini cukup besar sekali memang. Kemudian Kemendiknas dan Kementerian Agama akan mensinkronkan data-data peserta yang dapat mengikuti seleksi, yakni guru agama di sekolah negeri atau swasta di pemerintah daerah menjadi satu kesatuan antara Dapopodik dan Kemendiknas di sini. Seleksi akan dilaksanakan bersama-sama dengan guru umum, yakni menggunakan sistem UNBK Kemendiknas. Nanti Pak Bima KPK akan lebih menjelaskan secara detail dari Panselnas ini. Sedangkan khusus untuk Kementerian Agama akan dialokasikan sementara ini 9.495 formasi bagi guru madrasah di lingkungan Kementerian Agama untuk mengakomodasi guru-guru ex THK 2 Kementerian Agama yang tidak dapat mengikuti seleksi P3K pada tahun
2019 yang lalu. Walaupun kesempatan saya 3 kali tetap kita berikan di sini. Kementerian PAN-RB juga sudah menyusun jadwal seleksi, walaupun masih tentatif, nanti kami minta pada Pak Bima untuk kira-kira ancar-ancarnya. Tapi pada prinsipnya kami akan memutuskan akhir Maret ini. Berapa sebenarnya yang fix, baik untuk kementerian lembaga maupun di daerah ini. Jadwal tentatif yang akan kita mulai bulan Maret, akhir Maret sampai Januari 2022. Ini menyangkut berbagai hal yang ada. Jadwal akan kami mulai dengan seleksi untuk sekolah kedinasan, kemudian dilanjutkan dengan seleksi untuk guru P3K, maupun seleksi untuk CPNS maupun P3K non-guru. Jadwal pelaksanaan detail nanti akan ditindaklanjuti secara detail oleh BKN secara khusus. Ini yang sementara secara umum kami sampaikan. Mohon izin secara singkat, mungkin Pak Teguh ada tambahan, fix-nya berapa? Silakan singkat. Ya. Baik Bapak, sementara ini data yang masuk di kami adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Menteri, itu sekitar 1.275.000, mohon maaf, sekitar 741.551 yang untuk penetapan rencana tahun 2021. Tapi kemudian data ini akan bergerak terus nanti sampai dengan akhir Maret ini. Nanti setelah itu akan ditetapkan oleh Pak Menteri dan kemudian akan kita tetap diumumkan secara kepada publik secara nasional. Saya kira itu tambahan kami, Pak. Terima kasih. Sudah Ketua, jadi saya kira sampai akhir Maret kami terus membuka komunikasi, membuka loket lah dengan banyaknya teman-teman dari daerah dengan kementerian lembaga. Kalau bisa disisipkan ada tambahan-tambahan. Setidaknya target sesuai anggaran yang ada itu bisa tercapai secara keseluruhan, walaupun ada beberapa kementerian, lembaga, instansi yang belum bisa kami penuhi, kayak penyuluh pertanian, seperti penyuluh KB, nanti sisanya akan karena harus kita bagi secara merata. Demikian yang berkaitan dengan CPNS.